Kamu udah datang ya? Sorry ya, saya emang tadi agak kesiangan bangunnya, jadi ya kayak gitulah, nggak sempet datang tepat waktu. Ya tapi gimana, semenjak udah kamu handle kerjaan saya, udah bisa semuanya, udah kamu handle, udah kamu kerjain semuanya, udah kamu pokoknya udah kamu selesain. Gimana kerjanya, gampang atau susah? Oh susah ya. Tadi ada apa aja emang, kerjaan-kerjaan handle yang mana aja terus kamu kerjain? Oh oke. Ya emang itu yang saya request buat dikerjain. Oh ya, btw, ini kan kalau kata kamu ini susah nih ya, saya agak gimana gitu, agak enggak enak aja kalau lihat orang udah capek-capek ngerjain laporan yang saya kasih kayak gini. Saya tuh paling nggak bisa lihat orang kayak gitu. Jadi ya kita harus melakukan sesuatu. Enggak sih, bukan kita aja, saya tuh. Jadi saya barusan narik uang di bank. Ini ada uang sekitar berapa juta gitu. Enggak lah, itu cuma 1 juta doang. Iya. Ya intinya ini mungkin bisa dipakai buat hitung-hitung, buat gantiin tenaga kamu yang udah hilang ya. Iya kan, kan udah berhari-hari ya kan ngerjain laporan, itu udah pasti hilang lah. Ya kalau nggak hilang bahasanya apa ya, terkuras. Ya terkuras, hilang, pokoknya itulah ya. Ya ini hitung-hitung kayak ganti aja, karena kan saya gak enak banget lihat, masa lihat karyawannya, nggak, lebih tepatnya bukan karyawan sih, manajernya kesusahan dalam menghandle kerjaan terus nggak dikasih bonus gitu kan. Ya tau lah, nggak tahu dirian itu. Ya mohon maaf di sini saya ngomongnya kurang profesional, karena satu, saya emang terkadang kalau baru bangun tidur gini ya, dengan spontan, karena saya tahu bakal kerja, bakal seharian lah pokoknya berurusan dengan yang namanya kursi kantor dan laptop. Jadi ya saya memerlukan tenaga. Namun tenaga tersebut tidak sempat saya kumpulkan, karena saya begitu bangun saya langsung melangkah menuju kamar mandi, dan bahkan saya belum sempat sarapan. Ya begitulah enaknya sama nggak enaknya jadi pemilik perusahaan. Kalau telat dikit pasti langsung digosipin sama karyawan. Ya gak sih? Ya pasti iya kan. Iya mungkin spesialis buat kamu aja nih yang gak kayak gitu, tapi kalau karyawan lain mah suka banget kayak gitu. Saya pernah diam-diam masak CCTV yang bisa apa tuh, yang bisa ngerekam suara, terus pas saya pantau, waduh ini orang kok begini amat yang ngomongnya. Jujur aja sih, dalam lubuk hati saya yang paling dalam, saya tuh pengen banget turunin gaji mereka gitu. Ya tapi gak sopan juga sih, masa tiba-tiba gitu langsung turunin gaji. Ya gak tiba-tiba sih, mungkin mereka sebenarnya udah tahu, cuman mereka pura-pura nggak tahu aja mungkin, biar gajinya tetap dinaikin ya kan. Kan bisa kayak gitu. Ya cuman kamu aja sih yang nggak kayak gitu. Oh pengertian, habis itu bagus lagi nih laporannya, bener-bener semua lagi nih cara pengerjaannya. Ya intinya kayak gitulah, bagus semua. Emang nggak salah ya saya dulu ngangkat kamu itu jadi manajer, karena ya kayak gini contoh pekerjaannya. Udah beresnya itu juga nggak sembarangan dikerjain, lengkap. Wah pokoknya keren lah ya. Ya emang kalau kamu bahas soal tadi emang benar, saya nggak sempat sarapan. Ya karena biasalah, emang karena nggak sempet, ngerti nggak sempet. Terus bangun juga tadi kesiangan, mepet banget. Kalau saya sarapan dulu tuh mepet banget. Makanya saya gas langsung pergi. Itu pun tadi hampir aja nabrak orang tuh.
Iya beneran, hampir nabrak orang. Tuh kalau tadi saya gak mikir-mikir dulu tuh ketabrak udah itu orang. Ya terima kasih ya udah doain saya supaya hal itu nggak kejadian lagi. Ya mohon maaf ya kalau saya agak terlalu oversharing, tapi memang itu yang saya alami, memang seberat itu kehidupan. Mohon maaf, ini kenapa saya jadi malah curhat ya? Ini saya mau ngerjain lagi, saya mau langsung ke ruangan saya. Nanti kalau kamu butuh sesuatu tanya aja ke saya. Ya, nanti kalau misalnya ada perlu uang, perlu apa gitu, pokoknya bilang aja. Saya usahain bakal bisa bantu. Ya dalam hal apapun itu. Iya pokoknya dalam semua hal, dalam semua bentuk pokoknya. Iya bentuk trapesium, bentuk kotak, bentuk lingkaran, bentuk persegi panjang, pokoknya semua bakal saya tepati pokoknya ya. Udah itu aja pertemuan kita. Nanti kayaknya sekitar sore-sore saya mau rencanain diri buat ketemu lagi sih, soalnya ada pertemuan juga yang baru aja ini mendadak dikabarin, ada satu perusahaan besar yang mau kerja sama juga. Nanti saya bakal hubungin buat agar kamu bisa mungkin nge-handle sedikit lagi kerjaan biar gampang aja sih. Biar saya gampang baru pulang kerja, laporan-laporan yang lain aja saya kerjain. Bisa kan? Waktu kamu nggak sibuk nggak tuh kalau di sore-sore? Oh ya udah, bagus lah kalau nggak sibuk. Nanti saya coba panggil ya. Oke, yuk saya masuk ke ruangan saya. Halo, ketemu lagi kita. Ketemu lagi. Ada apa? Hah? Kenapa dibalikin? Loh, ini kan emang untuk kamu sih. Iya bener. Mana pernah saya bohong? Emang ada pernah saya bohong di sini? Gak ada kan? Ya udah terima aja. Emang kenapa sih pakai disembunyi-sembunyiin segala kayak gitu? Kepain pakai dikembaliin lagi, saya kan gimana gitu ya. Lagian kenapa harus dikembaliin, ha? Kenapa? Kebanyakan. Ya udah kan bisa dikurangin, jangan dibalikin semuanya. Yang ada saya yang gak enak karena udah nyuruh kamu kerja berat-berat tapi gak dibayar, gak dikasih bonus uang gitu. Ya kamu sendiri gimana rasanya kalau jadi seorang pemilik perusahaan yang lihat karyawannya udah banting tulang keras-keras tapi ya maksudnya malah nggak tahu diri gitu. Astaga. Ya udah terima aja. Saya sih jujur aja sebenarnya nggak terlalu butuh uang, karena bukan bermaksud buat sombong ya, tapi uang itu udah hampir setiap hari saya lihat tuh nambah-nambah terus di rekening saya, dan saya udah benci sama uang bahkan. Karena prinsip saya juga uang itu tuh bukan segalanya. Malahan uang yang sebenarnya butuh kita buat biar dia bisa digunakan. Ya iya kan, kalau nggak ada kita, kalau manusia itu nggak hidup, nanti uang itu dipakai sama siapa? Percuma dong dia kerja buat penghasilan terus di rekening seorang manusia. Ya itu kayak gitulah. Apa? Karena emang gitu ya alasannya. Pertama, saya emang gak suka lihat uang. Kedua, saya mau kamu terima uang ini. Udah itu aja. Gak ada banyak omong lagi, terima aja, gak usah balikin ke saya selembar pun, jangan dibalikin ya. Ya bilang aja kalau misal nanti keluarga kamu, saudara kamu atau teman kamu itu kalau ditanya misal uang itu dari siapa, ya bilang aja dari saya.
Ya nggak apa-apa kali, kan emang bener dari saya. Ya kalau mereka emang mau bilang aja ke ruangan saya biar saya kasihin tuh uangnya. Wah iya bener, bilang aja nanti sama mereka. Nah mereka misal nanya ya. Oke lah, kalau emang begitu ya, kalau masih mau dibalikin ini uangnya, nih, nih, nih ya, udah saya tambahin nih jadi berapa nih? Sampai saya udah nggak pinter lagi nih ngitungnya. Ini tuh total uangnya tuh ada 13 juta ya, 13 juta. Ini saya udah nggak butuh uang ini karena ini adalah penghasilan saya per 1 jam. Jadi otomatis uang ini bakal masih ada lagi di jam berikutnya. Walau uang ini udah saya kasih ke Anda. Diterima aja ya. Iya, saya tahu Anda ini adalah laki-laki. Dan laki-laki itu tidak terlalu mementingkan banyak uang. Tapi kan bisa untuk keluarga Anda. Nah, saya juga sebagai seorang wanita juga tahu kali. Saya tuh dulu pernah punya mantan yang dia tuh laki-laki. Dan dia itu bener-bener apa ya, butuh uang banget buat keluarganya. Nah karena dia ngerasa leverage-nya itu nggak setara sama saya, jadi dia yang minta putus gitu. Saya juga sampai bingung gitu. Udah saya terima-terima aja, fine-fine aja sama kondisinya dia, tapi dia kayak gitu. Ya nggak masalah lah, masalah belakang kalau kayak gitu. Intinya ini uang terima aja. Kalau emang gak mau dipergunakan buat diri sendiri, ya gunain aja buat kasih saudara kamu atau kasih kedua orang tua kamu, ya kan bisa tuh. Ya dong, apa yang nggak bisa di dunia ini coba. Ya pokoknya itu uang itu cuma buat kamu aja ya. Kecuali kalau anak-anak yang lain udah pada tahu, baru untuk mereka. Tapi sekarang selagi mereka belum tahu, ini buat kamu aja dulu. Saya mau lanjut pergi ke dalam ruangan saya. Tunggu bentar, kan hampir aja saya lupa nih. Ini ada sebuah pekerjaan panggilan lah dari satu perusahaan yang lebih besar daripada perusahaan kita yang ingin mengajukan kerjasama. Kalau dipikir-pikir ini tuh bakal besar banget kerjasamanya dan penghasilannya bakal keren dan banyak banget. Ya saya nanti kalau mungkin bisa bakal kasih berapa persen yang kamu mau lah intinya dari uang kerjasama itu. Iya saya tahu kamu bercanda, tapi saya serius dan nggak bercanda sama sekali. Ya kalau saya emang pengen ngasih kamu, ya udah saya nanti bakal kasih kok. Ngapain sih ragu-ragu kayak gitu? Ngapain? Gak penting punya keraguan kayak gitu tuh. Nanti saya tambahin lagi loh kalau ragu. Mau nggak? Oke, jangan raguan kayak gitu. Udah santai aja kali. Lagian kan hubungan kita cuma sebatas bos sama manajer aja. Iya. Bukan sebatas apa gitu yang melebihi dari kedua itu. Kalau melebihi dari kedua itu bisa aja nih saya sekarang kasih kamu 1 miliar nih. 1 juta mah itu masih kedikitan itu. 13 juta apalagi. Udah gak apa-apa, nanti saya coba kasih lebih banyak lagi. Awas aja kalau kamu ngeluh ya. Oh. Masih berani ngomong mau minta dikembalikan kayak gitu? Oke. Ini 2 juta. Ini lagi 2 juta lagi. Jadi totalnya uang yang kamu dapatkan adalah 18 juta ya. Sampai kurang lagi saya beneran gak main-main, saya bakal transferin 1 miliar. Ya makanya jangan lagi kalau emang gak mau ditransferin 1 miliar. Ya udah enjoy aja sama uang kamu tuh. Kamu pakai buat party, buat kehidupan, buat kesenangan, terserah. Saya bebaskan. Karena sekarang hitungannya uang itu udah bukan milik saya lagi. Karena udah ada di tangan kamu, yaitu pemiliknya ya adalah kamu. Kalau saya ngambil lagi berarti saya tuh maling namanya. Udah ya. Nih
ada beberapa formulir ya. Ini di handle dulu ya kerjaannya. Ini dalam ini ada brosur-brosur, ini apalah ini ya, dokumen-dokumen berharga yang aduh pokoknya bikin kepala saya mau meledak. Karena ngerjain ini ya rasanya pengen meledak, pengen kayang aja, pengen teriak aja rasanya. Biar semua arwah-arwah saya sampai terlepas semuanya. Dan semua kesetresan dan kekesalan saya bisa hilang. Jadi daripada saya pulang-pulang capek kan, kamu nggak mau kalian saya capek kayak gitu. Tapi btw kok dari sepanjang kita ngomong ini, saya perhatiin kok kamu itu kayak apa ya, kayak apa ya, cara bicaranya tuh kayak slow motion, kayak gak kayak biasanya gitu, kayak agak-agak soft spoken aja gitu menurut saya ya. Udah jujur aja, kamu sakit. Ya udah kalau sakit bilang aja kenapa sih. Nanti kalau kamu kerja terus, ya itu badan kamu tuh bukan lemes lagi, bukan panas lagi, udah meninggal itu kayaknya. Kalau lanjutin kerja di saat lagi udah badan lagi nggak fit kayak gitu. Ya udah, apa salahnya sih berhentiin aja. Udah ya udah kamu libur. Nah, nggak mau kan? Ya udah bilang sejujurnya. Itu kenapa kamu? Sakit apa gimana? Astaga, jadi bener. Kamu juga, oh pantesan aja. Jadi beneran kamu nggak ada makan nih, beneran? Ya ampun. Yaudah. Itu di kantin yang ada di kantor itu. Pesan aja, apa aja yang kamu mau, bahkan satu kantin kantor itu semua kamu pesen, sampai tempatnya juga kamu pesan semuanya, kamu reservasi ya, khusus buat diri kamu sendiri. Saya yang tanggung semua biayanya. Kalau anak-anak ada yang mau ikutan juga, ya udah bilang, langsung saya bayarin kalian semua. Lah, sekali lagi nih saya bilang, kapan sih saya pernah bohong? Itu serius. Tenang aja, gratis, uangnya tuh bersih, kagak ada pajaknya. Uangnya itu juga gak akan saya minta buat kalian ganti, tenang aja. Kalian mah gak perlu ganti uang yang sudah kalian pakai kalau ke saya. Karena kalian tahu kan, sesuai yang saya bilang, itu semua uang yang kalian pegang, satu lembarnya itu penghasilan saya 1 detik. Ya, alias itu mengalir terus. Dan udah gak guna lagi. Udah gak guna lagi bagi saya. Jadi ya, stop. Please stop. Jadi stop. Saya udah gak butuh lagi uang. Jadi terserah kamu lah mau kamu gunain buat apa. Intinya jangan dipakai buat beli obat-obatan terlarang, sama jangan juga beli apa namanya tuh alkohol, jangan beli vape, jangan beli rokok, itu jangan ya. Saya nggak suka, jujur nih saya nggak suka banget karyawan saya kayak gitu. Karena selain itu menjelekkan nama baik paru-paru kita ya di dalam tubuh kita, juga bakal meninggal juga oke itu, sama bakal menjelekkan nama perusahaan. Karena di perusahaannya itu banyak sekali orang-orang yang nggak jelas, yang aneh dan yang bejat kayak gitu ya. Jadi tolong jangan digunain ketiga barang tersebut, 4 vape, rokok, sama obat-obatan narkotik yang terlarang itu juga jangan, sama alkohol juga jangan pakai. Oke? Ya. Ya udah. Intinya ya, pesan intinya yang saya beri, kalau kalian ada perlu apa-apa, bilang aja ke saya. Ya terserah, bilang apa aja, bilang sampai nanti ini ke teman-teman kamu ya. Capek banget. Enggak, ini bukan capek gara-gara pekerjaan, ini ya emang karena jarang refreshing aja, jadi kayak
otak ini rasanya kayak wah kebakar udah. Bukan kebakar lagi ya, ini udah kayak mau hilang. Jadi ya itulah, waktu digunakan sepenuhnya untuk menatap layar laptop dan duduk diam tegak dan berlagak-lagak seperti CEO yang berwibawa, yang berkelas. Itulah pekerjaan saya setiap hari. Tapi dunia sepertinya berkata bahwa saya tidak boleh menjadi seorang bos yang cuman beraninya memerintah karyawannya dan tanpa memberikan spesial uang. Oh ya BTW, itu pacar kamu siapa namanya? Siapa sih namanya itu? Terserah lah, saya nggak tahu namanya siapa. Yang penting itu pacar kamu tuh, coba kamu kasih nomornya ke saya. Soalnya saya ada mau sesuatu ke dia. Saya mau ada kasih tiket ke dia. Tahu kan tiket apa? Itu tuh tiket VIP. Bukan tiket VIP lagi bahkan. Tiket VVIP untuk konser band yang selama ini lagunya itu selalu aja diputar-putar sama pacar kamu. Denger ya. Pacar kamu itu teman lama saja sebenarnya. Iya, makanya kalau kamu lihat kan kita kan sering akrab, bahkan udah kayak saudara kandung. Kadang bercandaan yang belak-belakan kayak gitu udah gak mempan, udah aman-aman aja sama kita, kayak gitulah. Akrab loh pokoknya. Iya, intinya mah ya, tiketnya ini intinya itu wah keren banget udah. Ini tuh nanti pacar kamu tuh bisa dapat ruangan bangku VIP yang paling depan pokoknya, dan bisa bakal ngeliat artisnya itu ya kalau lagi konser itu dengan benar-benar teliti dan jelas. Ya ini dikit ya, tolong kasihkan ke dia dan ingat, bilangin sama dia jangan sampai dia gak ikut konser, karena ini tiket udah saya dapetin dengan sangat payah susah ya. Jadi kalau nggak dipakai saya jujur sakit hati sih. Enggak kok, enggak. Saya mah mau dipakai nggak dipakai nggak sakit hati. Tergantung maunya dia aja, maunya dipakai kapan, mau dipakai sekarang kah, mau dipakai nanti kah, atau kapan kah. Terserah dia aja. Udah gitulah. Oke. Jadi kan tadi saya udah bilang